Shalom saudara-saudara, kita sudah belajar yang lalu tentang beban menjadi berkat. Nah saudaraku, kita inginkan saudara, sekarang kita akan belajar saudaraku bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah benar saudara kita punya beban, kita punya masalah? Apakah mungkinkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita belajar. Saya akan ambil dari beberapa tokoh Alkitab yang boleh menolong menguatkan saudara dan saya. Ada 3 tokoh Alkitab saya akan menyampaikan secara singkat saja. Saudara tahu cerita ini. Yang pertama, saya akan ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 tentang Elia dan janda di Sarfat. Bukankah Elia dalam perjalanannya dia lapar, belum dapat makan. Lalu Roh Kudus Tuhan berbicara kepadanya untuk pergi ke seorang janda untuk minta makan. Saudaraku, dia datang ke seorang janda yang miskin. Lalu dia bilang sama janda itu di Sarfat, dia bilang, bolehkah aku minta makan? Sederhana, saya kayak bahasa yang sederhana. Apa kata janda itu? Aku tidak punya roti, yang aku punya hanya tepung dan sedikit minyak. Dan aku akan masak, makan 1 kali aku dengan anakku. Setelah kami berdua makan, kami tinggal tunggu mati. Bagaimanakah mungkin saya berikan kepada hamba, kepada Elia maksudnya. Saudaraku yang saya kasih. Tapi di situ Tuhan bekerja. Akhirnya si janda ini membuat roti dan diberikannya kepada Elia. Pertanyaan, apakah janda ini kekurangan? Mati kelaparan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkatinya. Tidak kekurangan apa-apa. Saudaraku, dia punya beban. Tapi dia ingat kepada hamba Tuhan. Yaitu Elia. Nabi Elia. Dia membantu. Bagaimana saudara terhadap hamba-hamba Tuhan? Pernah saudara melihatnya? Memperhatikannya? Banyak hamba Tuhan sedang membutuhkan. Terlalu banyak sekarang. Mari kita buka mata kita melihat hal ini. Roh Kudus Tuhan bekerja. Yang kedua tokoh yang kita pelajari adalah kedua janda miskin yang memberi 2 peser. Yang terdapat dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bukankah si janda ini tidak ada apa-apanya? Jadi baik Allah, tidak seperti orang-orang Farisi pemungut cukai yang memberikan uang yang banyak. Tapi dia hanya 2 peser. Dia datang ke bait Allah memasukkan uang itu di kotak persembahan dengan tangan yang tertutup. Dia tutupkan uang, dia masukkan pelan-pelan. Tidak berbunyi apa-apa. Lain dengan orang-orang Farisi. Saudaraku, apa kata Tuhan? Si janda ini pasalah menjadi beban, tapi dia bisa ingat pelayanan. Masih bisa memberikan persembahan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan tolong saudara dan saya dalam masalah ini. Janda yang miskin ini memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah Dorcas dan Tabita. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42 dikatakan, wujud mengasihi Allah dan mengasihi orang lain dan menjadi berkat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di ayat 36 dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia lakukan semuanya itu. Melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain. Dia punya talenta menjahit. Dia membantu orang lain dalam menjahitnya. Dia memberikannya itu. Puji Tuhan saudaraku. Akhirnya banyak orang diberkati. Dalam keadaan beban yang berat. Hanya seorang penjahit baju yang sederhana. Tapi dia bisa menjahitkan para janda-janda yang ada. Saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 9. Indah banget. Billy Graham pernah memberikan kesaksian. Saya sudah pernah nyampaikan hal ini kepada saudara. Ada seorang nenek tua datang kepada Billy Graham. Dia berkata, doakan saya sudah capek. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 80 tahun umur saya. Izinkan saya untuk didoakan supaya saya cepat mati. Saudaraku, yang terjadi? Tuhan tidak kasih dia mati. Tuhan tambahkan dia 9 tahun. Ini fotonya, saudara lihat. 9 tahun lagi. Umur 89 tahun baru dia mati.
selama 9 tahun dia berbuat sesuatu. Dia telepon, dia lakukan yang terbaik. Pada matanya buta, dia pakai huruf-huruf yang bisa dia lakukan. Dia telepon, dia berdoa bagi orang-orang itu. Hanya selama 3 tahun, 9 tahun, 3.000 orang bertobat percaya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Saudara berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sehingga saya dapat mengerti arti beban dan menjadi berkat. Ajarilah saya untuk selalu bersyukur dan sukacita dalam hidup saya. Saudara berdoa, Tuhan Yesus, berikan saya kemampuan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, dimanapun saya berada. Dan sampai kapanpun saya bisa menjadi berkat bagi keluarga saya, bagi orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara belajar dalam beban saudara yang sangat berat sekalipun, saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Minimal saudara bisa sisipkan waktu saudara berdoa untuk mereka. Doakan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan saudara. Doakan untuk hamba-hamba Tuhan melakukan seperti apa yang saya sampaikan 3 tokoh ini. Jelas dalam beban yang berat ini mereka semua bisa lakukan. Semua adalah perempuan-perempuan janda. Tapi dalam keadaan situasi itu dia jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Saya tantang saudara dalam keadaan pandemi seperti ini. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan lanjut bicara tentang beban berat. Kita pikul bersama-sama. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.